Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik begitu kan ya. Golkar dan P3 kemungkinan ya masuk ke koalisi perubahan begitu kan. Ada tanda-tanda apa begitu ini? Golkar dan P3 hadir di Bukber Nasdem, tanda-tanda gabung. Benarkah seperti itu begitu kan? Muncul spekulasi di luar sana ya, memang banyak diperkirakan ada yang berspekulasi akan menjadi wakilnya Anies Baswedan begitu kan. Lantas bagaimana dengan KIB itu yang dipertanyakan begitu ya? Bisa saja KIB itu bubar begitu kan. Siapa calon presiden? Nah, capres-cawapresnya siapa mereka begitu kan ya? Karena memang belum ada sampai hari ini begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini ya KIB bisa jadi bubar begitu kan ya. Karena ya, siapa yang mau diangkat untuk menjadi capres-cawapres begitu kan? Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, Golkar dan P3 hadir di Bukber Nasdem, tanda-tanda gabung. Bisa jadi begitu kan? Ini banyak sekali ya, berat ya, selama masih ada orang yang Batak ya, Jawa, Sunda, Bali, Dayak, Bugis yang bisa jadi presiden di NKRI, tak mudah aja mayoritas ya masyarakat pilih warga negara imigran al-Yaman. Ini ada pro dan kontra begitu kan di sini begitu kan ya. Ya, para cebong dan buzzer sudah nimbrung di sini untuk berkomentar begitu ya. Ini tim media Anies harus men-counter attack ya, haters Anies, karena kalau hanya diam semakin banyak nyerang Anies ya bisa mempengaruhi algoritma media. Tipe counter attack dalam artian bahwa begini ya, narasi-narasi itu yang dibangun oleh Anies Baswedan sangat luar biasa sekali begitu kan. Terus kemudian para haters ya yang kemudian memberikan spekulasi di luar sana, yaitu kan tidak berdasarkan dengan narasi-narasi yang baik begitu. Kalau menurut Rocky Gerung dianggap sebagai orang-orang yang dungu begitu kan. Hanya tidak memikirkan ya bahwa edukasi-edukasi seperti ini penting begitu kan ya. Semoga tidak ya, cukup 3 partai saja, PKS, Demokrat, dan DES. Tidak menjadi masalah kalau itu gabung begitu kan, karena itu tanda kekuatan besar di situ begitu. Tanda-tanda mulai bubarnya koalisi kecebong. Ini hati-hati, calon dibikin 2, nanti terulang seperti 2019 ya. Bohir oligarki ya, Kaplin hadir sih. Orang bodoh pasti pilih pemimpin yang bisa membodohinya. Kok bisa begitu kan? Bahkan ya ini yang sangat menarik begitu kan. PDIP santai aja, ini partai besutan Bung Karno, proklamator kemerdekaan Indonesia yang banyak asam garam politik ya sebelum merdeka dan setelah merdeka. Partai lain itu berdiri pasca kemerdekaan, malah yang baru yang kemarin. Ya, tidak menjadi masalah juga begitu kan ya. Yang penting memberikan kontribusi besar kepada bangsa kita, kepada negara-negara kita, mengapa tidak kan, begitu logika-logika kita begitu kan. Jadi sekarang itu para buzzer dan jebong sudah mengkritik habis-habisan Anies Baswedan di luar sana, tapi publik sudah cerdas hari ini begitu kan, tidak bisa dibohongi dengan sebelah mata begitu. Nah, inilah yang menjadi catatan penting kepada kita begitu kan, bahwa Anies Baswedan dianggap sebagai si A, si B, dan si C begitu kan. Pada hakikatnya Anies luar biasa memberikan kontribusi besar kepada bangsa kita begitu. Saya aneh begitu kan melihat narasi-narasi orang seperti ini begitu kan, orang-orang yang tidak punya kapasitas untuk membangun bangsa malah didukung habis-habisan. Ada apa begitu? Itu yang menjadi pertanyaan hari ini begitu kan ya. Jadi aneh, bagi saya aneh begitu. Artinya ya inilah demokrasi kita ya, kita harus hargai itu begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, ini agak menarik begitu kan. Golkar dan P3 hadir di Bukber Nasdem ya, tanda-tanda gabung. Bisa jadi kemungkinan gabung begitu kan ya. Dikutip dari KBR News ya, kehadiran Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Wakil Ketua Umum P3 Rusli Effendi di acara buka puasa bersama Partai Nasdem yang berlangsung di Nasdem Tower ya, Gondang Dia, Jakarta Pusat ya. Apakah kehadiran kedua partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) itu menjadi tanda-tanda Golkar dan P3 akan bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan mengusung Anies Baswedan? Bisa jadi begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini kalau Partai Golkar dan P3 gabung ke Koalisi Perubahan itu menunjukkan eksistensi keberhasilan dan kemenangan di depan mata begitu kan.
Ya pada hakikatnya di luar sana banyak sih sebenarnya berita-berita yang menggoreng habis-habisan terkait dengan kondisi dan situasi perubahan ya. Tetapi menutup kemungkinan ya bahwa ini yang seharusnya terjadi, bahwa apakah dari partai-partai yang lain, pengusung-pengusung lain ya belum sama sekali memberikan statement capresnya si A, si B dan si C begitu kan. Artinya kalau kita melihat situasi berkembang, Anies Baswedan layak begitu. Diibaratkan Anies Baswedan itu sudah naik kereta cepat, sedangkan yang lain masih naik becak begitu kan. Ya pada akhirnya seperti itu begitu ya. Ini diketahui P3 bermitra dengan Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional PAN dalam kondisi Indonesia Bersatu. Sementara Partai Nasdem sudah secara resmi berkoalisi dengan Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Meski demikian, Koalisi Perubahan tetap membuka pintu bagi partai-partai yang lain yang ingin bergabung. Acara tersebut dihadiri sejumlah tokoh nasional, Ketua Umum Parpol dan elit Parpol anggota Koalisi Perubahan. Wakil Ketua Umum P3, Rusli Effendi mengatakan kehadirannya di markas Partai Nasdem mewakili pelaksana tugas PLT Ketua Umum Muhammad Mardiono. Saya mewakili Pak Mardiono tentu hadir silaturahmi ya, karena saya semua partai kan sahabat, ujar Rusli ditemui di Nasdem Tower Gondang Dia. Bahkan dia menyatakan bahwa partainya hanya memenuhi undangan dari partai yang dipimpin oleh Pak Surya Paloh. Meski tidak secara gamblang ya, saat ditanya terkait upaya KIB akan ditarik ke Koalisi Perubahan, Rusli mengaku hanya mendapatkan kode senyuman. Ya, ada baru senyum-senyum. Ya, sementara itu Ketua Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku memiliki kedekatan dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Bahkan Airlangga menuturkan banyak berbincang soal masa lalu. Keduanya juga sempat bernostalgia. Menurutnya Paloh bukan orang baru di Golkar. Hubungan Paloh dan Golkar sangat dekat karena dulu merupakan kader Partai Beringin. Ketika ditegaskan apakah Anda sinyal akan berkoalisi di pemilu di 2024, Airlangga tak menjelaskan peluang tersebut lebih lanjut, namun ia mengklaim ya koalisi tersebut bakal menguntungkan Indonesia. Bahkan usai acara, Airlangga melakukan pertemuan khusus dengan Surya Paloh. Tidak diketahui ya pasti berapa jam kedua pimpinan parpol itu melakukan pertemuan. Airlangga baru hadir menemui awak media pukul 20 ya, setelah beberapa tamu undangan telah meninggalkan Tower Nasdem. Airlangga keluar dan ruang pertemuan dan menemui awak media ditemuanin oleh Ketua DPP Partai Nasdem ya, Sugeng Suparwoto, yang juga tergabung di dalam tim 8. Adapun Ketua Umum Partai lain yang hadir yakni Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Acara tersebut turut dihadiri mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi, Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta Kiai Nasyruddin Umar, dan anggota DPR RI Ahmad Syahroni. Hadir pula Ketum Partai Nasdem Surya Paloh sebagai tuan rumah dan calon presiden capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Inilah yang kemudian menunjukkan bahwa Anies Baswedan saat ini sangat luar biasa begitu kan, berada di atas angin begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Karena apa? Karena melihat situasi realitasnya hari ini, dari calon-calon yang lain belum menunjukkan ya, Prabowo Caimin belum deklarasikan, Puan Ganjar belum deklarasikan, Puan Erik belum dideklarasikan begitu kan. Artinya apa? Artinya koalisi yang paling jelas dan sejelas-jelasnya dari gagasan-gagasan perubahan kita yaitu adalah Koalisi Perubahan, yaitu adalah Anies Baswedan begitu kan. Walaupun pada hakikatnya orang-orang yang masyarakat sudah tahu terhadap Anies Baswedan saat ini dan kondisinya bahwa Anies Baswedan membawa aspirasi masyarakat di tangannya ya, penuh dengan aspirasi masyarakat, maka nantinya kalau Anies Baswedan menjadi calon presiden dan bahkan terpilih menjadi presiden ya, aspirasi itu harus dibuka begitu kan. Itulah yang kemudian masyarakat menitipkan itu begitu kan. Mengapa banyak memilih Anies Baswedan? Ya karena seperti itu begitu. Dianggap sebagai bahwa Anies Baswedan adalah memimpin DKI Jakarta sangat luar biasa dan punya prestasi yang luar biasa. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.